warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan ya teman-teman untuk bisa ketemu lagi. Hari ini saya biasa akan bahas materi tentang SKB pedagogik. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe this channel dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena nanti kalian akan dapat notifikasi ketika saya share video-video baru. Why? Ya karena kita kan tahu nih hampir semua dari kita itu sedang melaksanakan WFH atau work from home. Nah, karena kita work from home gini seperti saya, jadi kemungkinan saya punya waktu luang agak banyak. Jadi kalau kalian mendukung saya akan share video materi pembahasan satu video satu hari ya. Tapi tanpa dukungan kalian video ini gak akan berkembang. So help me to improve this channel. Oke? Langsung saja, hari ini kita akan bahas materi SKB pedagogik. Kenapa sih yang dibahas pedagogik terus? Kapan profesionalnya? Nah, ini dia teman-teman. Jadi, walaupun pedagogik itu soalnya lebih sedikit dari profesional, tapi soalnya lebih rumit. Kenapa? Walaupun kalian itu mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengajar, mungkin sudah berpengalaman banget ngajar. Tapi kalau mengerjakan soal pedagogik itu harus cermat. Kenapa? Bentuk soalnya itu seperti studi kasus. Jadi ada kasus ini, apa yang harus guru lakukan? Kayak gitu loh. Dan permasalahannya adalah hampir semua jawabannya itu nyaris bener. Mirip-mirip soal TKP gitu. Harus ada yang paling tepat. Bedanya kalau TKP itu kan skornya dari 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau ini enggak, kalau salah ya udah 0, enggak dapat nilai gitu loh. Tapi tenang aja teman-teman, di sini saya punya tipsnya gimana cara mengerjakan soal pedagogik. Karena di semua soal pasti ada yang namanya keyword atau kata kunci. Oke, sudah nggak sabar kan lihat soalnya? Oke, langsung saja check it out. Soal yang akan saya share hari ini akan ada kaitannya dengan topik kecerdasan peserta didik. Jadi soal-soal yang saya share itu akan sesuai dengan topik atau tema masing-masing. Kalau kalian butuh soal-soal pedagogik lain, kalian bisa search beberapa video di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Naturalis, E. Kinestetis. Jadi kuncinya kamu harus tahu dulu apa itu verbal linguistik, apa itu logis matematis, apa itu visual spasial, apa itu naturalis, dan kinestetis. Kalau kamu sudah tahu definisi mereka, kita lihat ke soal. Kata kunci di sini adalah disuruh membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Dugaan populasi itu kan kaitannya berarti dengan angka. Kalau dengan angka pasti jawabannya adalah B. Logis matematis. Apa itu logis matematis? Ini dia penjelasannya. Kalau dilihat dari kata-katanya, matematis pasti erat kaitannya dengan berhitung atau angka. Tapi yang namanya logis matematis itu tidak hanya pandai berhitung. Anak dengan kecerdasan ini umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenal pola atau hubungan tertentu. Itu pengertian dari logis matematis. Kalau untuk verbal linguistik, pengertiannya adalah ini kaitannya erat dengan kata-kata. Biasanya siswa yang memiliki kecerdasan verbal linguistik itu mampu merangkai kata-kata baik secara lisan maupun secara tertulis. Berikutnya adalah kecerdasan visual spasial. Kalau dari katanya adalah visual, berarti anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini biasanya lebih mudah untuk mengingat gambar, pola, arah peta, ataupun video. Itu pengertian dari kecerdasan visual spasial.
Untuk kecerdasan naturalis itu erat kaitannya dengan alam atau nature. Berarti siswa yang memiliki kecerdasan naturalis adalah siswa atau anak yang senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, mudah dalam mengkategorikan informasi. Itu ciri-ciri siswa atau anak yang memiliki kecerdasan naturalis. Terakhir adalah kecerdasan kinestetis yang erat kaitannya dengan gerak. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Mungkin bisa kita arahkan untuk masa depannya menjadi seorang penari, olahragawan. Itu jika anak memiliki kecerdasan kinestetis. Jadi dari 5 kecerdasan ini kalian ingat-ingat ya, karena soal berikutnya akan ada kaitannya dengan macam-macam kecerdasan peserta didik ini. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah peserta didik diminta untuk membuat buku harian sebanyak 250 kata setiap harinya. Merupakan upaya untuk mengembangkan kecerdasan. Kalau di sini kata kuncinya adalah 250 kata. Yang erat kaitannya dengan kata, jelas jawabannya adalah A. Verbal linguistic. Next question. Saat proses pembelajaran peserta didik diminta untuk berkumpul berdasarkan minat, upaya yang dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan titik-titik. Nah, tadi kalau yang A, B, dan D kalian sudah tahu pengertiannya. Sekarang ada kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Pengertiannya adalah kecerdasan interpersonal adalah kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kalau interpersonal. Berikutnya, kalau kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan anak untuk introspeksi dan refleksi diri. Beda dengan interpersonal, kalau intrapersonal anak ini biasanya menyadari apa yang terjadi dan dirinya. Senang banget kalau anak ini disuruh menganalisis ide, teori. Nah, untuk pengarahannya biasanya anak dengan kecerdasan intrapersonal bisa diarahkan untuk menjadi filosof atau penulis. Kalau dilihat dari soal ini, kata kuncinya adalah berkumpul berdasarkan minat. Jadi ada interaksi dengan orang lain. Berarti kecerdasan yang akan digunakan oleh guru di sini, guru akan mengembangkan kecerdasan C, interpersonal. Soal berikutnya adalah guru memberikan penugasan untuk membuat foto dan membuat film pada saat di outing di museum. Merupakan stimulus kecerdasan. Outing di sini mungkin kegiatan di luar kelas ya, mungkin jalan-jalan di museum. Nah, kata kuncinya adalah membuat foto dan film. Berarti guru di sini akan menstimulus kecerdasan visual spasial karena di sini ada foto dan film, foto dan video. Lebih cenderung ke visual. Jelas ya teman-teman? Next. Peserta didik menikmati menciptakan model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran dan konsep baru. Merupakan proses berpikir A. Concrete spatial thinker, B. Abstract spatial thinker, C. Abstract random thinker, D. Concrete random thinker, E. Operational concrete thinker. Nah, di sini adalah macam-macam proses berpikir. Untuk keterangannya nanti saya cantumkan di sini ya. Di sini kata kuncinya adalah pembelajaran dan konsep baru mereka. Berarti jawabannya adalah D. Concrete random thinker atau cara berpikir AK, acak, konkret. Untuk penjelasan lainnya, kita lihat yuk, ini dia penjelasannya. Gaya berpikir atau proses berpikir itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah SK atau sequential concrete. Ciri-cirinya adalah yang pertama, biasanya orang dengan gaya berpikir SK ini selalu berpegang pada sebuah kenyataan konkret, ya. Yang kedua, mudah untuk mengingat rumus, fakta atau informasi yang nyata. Kembali lagi seperti kata kuncinya konkret. Dan yang ketiga biasanya berperilaku teratur. Itu untuk gaya berpikir SK.
Yang kedua adalah gaya berpikir AK atau acak konkret. Biasanya ciri-cirinya orang yang suka berpikir AK ini adalah orang yang suka bereksperimen, menyukai hal-hal yang baru, dan perilakunya tidak terlalu teratur atau kurang teratur. Seperti tadi dicontoh, kalau menyukai hal baru berarti gaya berpikirnya adalah AK, acak konkret. Gaya berpikir yang ketiga adalah gaya AA atau acak abstrak. Biasanya orang tersebut memiliki ciri-ciri yang pertama, tertarik pada nuansa mistisme. Mistisme di sini tidak semua hal dengan setan atau horor ya, tapi ada kaitannya dengan misalnya mitos seperti itu. Dia tertarik dan suka. Yang kedua, biasanya sulit dipahami oleh orang lain maksudnya. Dan yang ketiga adalah dia hanya bisa menyerap informasi yang sudah dipersonifikasikan atau digambarkan. Jadi kalau informasinya itu hanya bentuk statement, orang yang bergaya berpikir seperti ini kurang bisa menyerap. Harusnya bentuk gambar, bentuk foto, atau yang sudah dipersonifikasikan seperti itu. Gaya berpikir yang terakhir atau yang keempat adalah SA, sekuensial abstrak. Ciri-cirinya orang tersebut biasanya berpikir secara konsep dan suka menganalisis informasi. Jadi informasi yang didapat suka dianalisis dulu sebelum dia serap. Dan yang ketiga adalah biasanya orang tersebut menghargai setiap adanya peristiwa yang terjadi. Itu dia tadi macam-macam gaya berpikir atau proses berpikir. Sekarang kita ke soal berikutnya. Guru mengajarkan materi geografi dengan menayangkan gambar tempat wisata yang sedang viral. Hal ini merupakan prinsip motivasi: A. Percaya diri, B. Kepuasan, C. Akurat, D. Relevansi, dan E. Perhatian. Kata kunci di sini adalah menayangkan gambar. Fungsinya guru menayangkan gambar itu ingin mencari atau ingin menarik perhatian siswa. Berarti jawabannya adalah E, perhatian. Berikutnya adalah menambahkan referensi pembelajaran dengan daftar lagu yang cukup populer dan meminta peserta didik untuk menganalisisnya. Merupakan kegiatan musikal yaitu A. Musik super memory, B. Senandung irama, D. Diskografi, D. Musik suasana, dan E. Konsep musikal. Jadi A, B, C, D ini merupakan salah satu atau macam-macam kegiatan musikal. Kita bahas mulai dari yang A. Musik super memory adalah dimana kalau siswa diminta untuk menghafal sebuah lirik. Kata kuncinya ada di kata memory. Yang kedua, senandung irama, siswa diminta untuk menyanyikan lagu bersama-sama atau secara solo. Diskografi adalah ilmu yang berkaitan dengan perekaman. Kalau yang D, musik suasana, itu tidak merupakan kegiatan musikal. Dan yang terakhir, konsep musikal adalah suatu kegiatan menganalisis musik-musik atau lagu-lagu yang ada. Berarti kata kunci di sini adalah pembelajaran dengan daftar lagu yang cukup populer dan menganalisis. Peserta didik diminta untuk menganalisis. Jadi jawabannya adalah E, konsep musikal. Next, di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Mungkin di sini juga maksudnya dilarang mencoret-coret meja ya. Oke, hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan titik-titik. Kata kuncinya di sini adalah larangan berupa dilarang menginjak rumput dan dilarang mencoret-coret meja. Berarti ada kaitannya dengan lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar berarti ini untuk mengembangkan kecerdasan E, naturalis, yang kaitannya dengan lingkungan sekitar. Berikutnya, guru meminta peserta didik untuk menutup mata dan mengenali serta menyebutkan nama benda dari teksturnya. Hal ini merupakan bagian dari kecerdasan. Nah, kata kuncinya adalah menutup mata dan mengenali benda dari teksturnya. Teksturnya berarti kecerdasan kinestetis. Jadi di sini siswa disuruh
menganalisis tentang tekstur ya, jadi bergerak kinestetis. Karena di sini disuruh tutup mata, berarti nggak mungkin jawabannya untuk visual spasial. Seperti itu. The last question, guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan, interpersonal, visual spasial, verbal linguistik, intrapersonal, atau kinestetis. Kita lihat kata kuncinya adalah menuliskan karakteristik tokoh yang bisa diteladani. Berarti jawabannya adalah intrapersonal. Bedanya kalau interpersonal itu biasanya si anak itu diminta untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Tapi kalau intrapersonal biasanya ada mengagumi, terinspirasi, itu masuknya adalah intrapersonal. Jadi itu dia soal terakhir untuk materi macam-macam kecerdasan peserta didik. Nanti di next video akan ada tema yang baru. Jangan lupa di subscribe dan share this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.